Bapak Ibu, apa kabar? Saya percaya setiap kita yang ada pada saat ini semua di dalam berkat-berkat Tuhan. Baik kami semua yang ada di rumah Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya semua ada dalam berkat-berkat Tuhan. Dan biarlah setiap kita tidak bisa dihalangi oleh situasi, tetapi biarlah apapun yang kita hadapi, kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang siap, bahkan yang sanggup memberkati setiap kita. Saya mengajak kita bersama-sama sebelum kita menyembah memuji Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersama-sama bersyukur Tuhan buat berkat-berkat Tuhan. Kami bersama-sama sehat kuat karena berkat Tuhan. Bahkan kami bersama-sama ada sampai saat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Sebagai wujud terima kasih kami bersama-sama Tuhan, kami mau bersama-sama menyembah, memuji, mempermuliakan Engkau. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, siap memberkati kami dan siap melawat kami. Dan kami bersama-sama seluruh hamba-hambamu, seluruh pelayan-pelayanmu, setiap anak-anak Tuhan, baik kami ada di rumah Tuhan, baik setiap Bapak Ibu yang ada di rumah, siap memberkati nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersama-sama mematahkan setiap kekuatan jahat setan iblis berbentuk apapun yang mengganggu kami. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini kami bersukacita. Kami mau bersama-sama sembah puji Engkau dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama dekat Allah saja, karena di dalam dekat Allah saja kita bersama-sama mengalami ketenangan. Hanya dekat Allah. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
sudah diberkati Tuhan. Mari katakan bersama-sama dari dasar hati yang paling dalam sambil mengangkat suara kita. Tangan kita angkat tinggi-tinggi. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Mari bersama-sama semuanya memujikan segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesusku, lebih serendah lagi semua menyanyikan pujian ini. Segala pujian syukur. Segala pujian syukur bagimu. Haleluya. Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Di tengah-tengah ucapan syukur kami pada saat ini Tuhan, di ibadah tengah minggu ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau bersama-sama meninggikan, memuliakan nama-Mu sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau bersama-sama dengan segenap hati kami. Kami mau besarkan dan sanjung muliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memberkati nama Tuhan, bersama-sama kami katakan amin. Siap bersukacita saudaraku yang ada di rumah, yang ada di rumah Tuhan. Mari kita bersama-sama kompak memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bersama-sama katakan segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Coba yang ada di rumah semua bertepuk tangan. Bapak Ibu semua boleh berdiri. Oh bebas, kita puji Tuhan. Segala semuanya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya, amin.
bersama kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama menyembah Tuhan lagi. Kita akan bersama-sama menikmati berkat firman Tuhan. Imani bahwa firman Tuhan saat ini akan memberkati, menguatkan dan percaya kita. Apalagi menghadapi situasi saat ini yang serba tidak menentu. Mari terus melekat, mari terus tidak pernah ragu-ragu mengiring Tuhan. Mari mengiring Tuhan, hanya dekat bola saja dengan tidak ragu-ragu. Aku bersama-sama diberikan kekuatan. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, benar perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang sungguh indah Kau Tuhan, benar perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap hati yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
Kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami butuh firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Engkau Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama umat-Mu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau, sebab Engkau Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih. Karena itu Bapa, berkatilah kami semuanya, umat-umat Tuhan, sekalipun kami tidak berada satu tempat di sini Tuhan. Kami percaya mereka yang ada di rumah, Engkau ada di tengah-tengah mereka Tuhan, saat mereka menyembah Engkau. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lawati mereka dengan kasih-Mu Tuhan, dengan anugerah-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan malam hari ini Tuhan, dapat memberikan kekuatan yang baru bagi mereka Tuhan. Juga bagi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Jamaah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kekuatan kuasa-Mu Tuhan menjadikan firman itu dapat berguna bagi kami semua Tuhan. Haleluya. Untuk dapat membentuk kehidupan kami. Sehingga kami menjadi pribadi yang kuat. Meskipun banyak tantangan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segalanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Berjumpa lagi dengan kita bersama-sama untuk menikmati persekutuan kita, ibadah kita dalam ibadah tengah minggu kita. Puji Tuhan, saya percaya semua sudah diberkati Tuhan dengan puji-pujian, dengan pengagungan dan kemuliaan yang kita panjatkan kepada Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini saya memberikan tema Allah hadir, memberikan kemenangan dan sukacita. Saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita akan memberikan kita kemenangan, akan memberikan kita sukacita. Karena hanya Tuhanlah yang membawa kita di dalam kemenangan dan sukacita. Saudara kasih Tuhan, saya ambil ayat ini di dalam Mazmur pasal 40 ayat yang ke-6. Mari kita buka bersama-sama Mazmur Daud pasal 40 ayat yang ke-6. Ya, kita buka dan kita baca sama-sama dengan hitungan ketiga. Mulai 1, 2, 3. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku tahu, aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa banyak yang sudah Tuhan perbuat untuk kehidupan kita. Banyak yang Tuhan sudah perbuat untuk Daud. Perbuatan-perbuatan yang ajaib dan perbuatan-perbuatan ajaib itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Dan hal itu tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disejajarkan dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Saudara kasih Tuhan. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Allah lah yang luar biasa. Allah lah yang hebat, ya. Yang tidak bisa kita katakan, ya. Yang tidak bisa kita ucapkan, dan bahkan jumlah perbuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita mungkin tidak bisa dihitung jumlahnya. Terlalu besar dan ajaib perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara percaya akan hal itu, saudara? Amin. Kita aminkan hal ini, saudara. Karena Allah hadir memberikan kemenangan dan sukacita di dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu, mengapa Raja Daud, ya,
Daud tidak dapat mensejajarkan Tuhan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Dia adalah raja yang luar biasa. Apalagi dikatakan raja. Kalau kita melihat dengan kemewahan, keagungan seorang raja, Daud mengatakan tidak bisa disejajarkan, ya, perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang terlalu besar jumlahnya. Nah, apakah kita bisa mensejajarkan hal itu? Meskipun mungkin ada laguan, hitung berkat Tuhan satu persatu. Saudara, kalau kita mau hitung betapa besar ajaib berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, wow, tidak ada bisa membandingkannya, saudara kasih Tuhan. Nah, hal inilah yang membawa kita, mari kita mau tetap menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Allah hadir itu memberikan kemenangan dan sukacita di dalam kehidupan kita. Mengapa saya berkata demikian? Karena Dia Allah sendiri, Allah yang maha kuasa, saudara kasih Tuhan, Allah yang maha kuasa. Kemahakuasaannya sudah diberikan di dalam kehidupan kita, sudah dinyatakan di dalam penciptaannya. Kita tahu bahwa Allah yang mengatur segala isi dunia ini. Bahkan matahari pun Tuhan perintahkan untuk terbit dari sebelah timur dan tenggelam dari sebelah barat. Dan itu selalu tepat waktu. Dan Allah pun yang mengatur segala musim. Kalau Tuhan katakan hujan-hujan, kalau Tuhan katakan berhenti musim kemarau, Allah yang mengatur. Kemahakuasaan Allah, itulah Allah kita, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengatur segala ciptaan, Allah yang mengatur segala ruang dan waktu posisinya. Dan semuanya tidak saling berbenturan ataupun bertentangan. Dialah Allah yang maha kuasa. Dan dikatakan dialah Allah yang juga Allah yang maha hadir. Allah hadir di dalam situasi keadaan, tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Dia selalu hadir. Meskipun mungkin ibadah tidak di tempat ibadah atau waktu yang sama. Kita mengadakan ibadah 2 kali, bukan? Allah hadir, tidak bisa dibatasi. Meskipun tempat dan waktu berbeda, Allah tetap hadir, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu, mari undang Yesus. Undang Yesus. Kalau Yesus ada, Dia akan memberikan satu kemenangan dan sukacita dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Amin. Sedikit pun jangan kita meninggalkan Tuhan. Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir. Dia selalu ada dalam segenap hidup kita. Allah kita Allah yang setia. Ya. Dia adalah Allah yang hadir. Siapakah Allah? Allah Dia adalah Allah yang maha tahu. Allah yang mengetahui segala sesuatu, termasuk hal-hal yang mungkin kita tutupi, yang mungkin kita anggap itu tempat tersembunyi, yang paling dalam dan aman. Allah tahu, saudara. Apapun kondisi permasalahanmu, apapun keadaanmu, apapun hal yang buruk, yang tidak baik, yang saudara sembunyikan, Allah pun tahu. Allah kita Allah maha yang tahu. Oleh karena itu Tuhan, mari jangan kita lari di hadapan Tuhan. Ungkapkan segala sesuatu kepada Tuhan. Allah kita Allah yang maha tahu. Oleh karena itu mari datanglah kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai segala alam dan ciptaan ini dan yang menciptakan kita. Saudara, saya katakan bahwa kita diciptakan oleh Allah dengan maksud dan rencana Allah. Oleh karena itu mari datanglah kepada Tuhan. Mintakanlah suatu petunjuk kepada Tuhan. Supaya Tuhan menuntun kita. Karena Allah maha tahu. Allah Dia mengetahui. Dia sudah tahu bahwa kita dibuatnya untuk menjadi anak-anak pemenang. Dan menjadi orang-orang yang bersuka cita. Amin, saudara. Mari kita akan percaya bahwa
undang Yesus, hadirkan Yesus dalam hidup kita. Dan dia adalah Allah yang kekal, yang tidak dapat ditukar oleh apapun. Saudara, dia tidak bisa disejajarkan oleh hal-hal yang mungkin saudara anggap itu hal yang sangat berharga dalam hidupmu. Apa yang berharga dalam hidupmu? Tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan Allah. Saudara, mari kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan kita. Hadirkan Tuhan kita. Kalau Allah hadir, saya percaya akan memberikan kemenangan dan sukacita. Saudara yang kasih Tuhan, tahukah saudara kenapa Mazmur Daud berbicara demikian di dalam Mazmur pasal 40? Sebelum pasal 40, pasal 39, Mazmur Daud, ya, Daud meminta tolong. Mengapa saudara? Karena Daud menulis ada banyak hal yang harus dia tulis, bagaimana dia meminta pertolongan kepada Tuhan, dan Daud mengalami kemenangan. Ya. Karena dia tahu bahwa pada saat dia hadir, pada saat Allah hadir di dalam kehidupan Daud, ya, pasti Daud akan memperoleh kemenangan dan sukacita. Hal inilah yang diingatkan kembali di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan di pasal 39, doa minta tolong Daud. Kalau saya baca saudara, mulai ayat yang kedua, ayat pertama, ayat kedua, untuk pemimpinan biduan untuk Yedutun Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diriku, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Saudara, Daud berdoa. Daud meminta tolong kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak sanggup, saudara. Dia tidak mau memakai kekuatannya, meskipun dia raja yang hebat. Tetapi dia tahu bahwa ada Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong dan sanggup memberi kemenangan. Oleh karena itu Daud, ya, bagaimana Daud bisa mengalami kemenangan dan sukacita dalam hidupnya? Yang pertama, Daud menang karena menang dari godaan-godaan, yaitu godaan untuk berbuat dosa. Hal-hal yang membuat dia jatuh di dalam dosa, ya. Dia harus melawannya, tentunya bersama dengan Tuhan. Dia menang dari godaan untuk berbuat dosa. Kenapa saudara? Karena Daud sadar bahwa ada banyak pengaruh. Ya, ada banyak pengaruh yang membuat Daud bisa tergoda oleh perbuatan dosa. Kita tahu di dalam perjalanan hidupnya ada banyak pengaruh godaan-godaan, bukan hanya orang-orang yang di sekitar, orang-orang yang ada di lingkungannya, tapi godaan itu juga ada banyak dari pengaruh iblis yang menyeret Daud untuk jatuh di dalam dosa. Itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Ada banyak hal-hal yang membuat kita tergoda sehingga kita jatuh di dalam dosa. Orang yang di sekitar kita tidak tahu akan hal-hal itu. Tidak akan tahu. Tetapi Allah Tuhan Maha tahu. Oleh karena itu ia mohon kepada Allah supaya Allah hadir. Supaya Daud tidak tergoda. Daud ingin setiap perkataannya, tutur kata perbuatannya tidak jatuh di dalam dosa. Saya katakan dosa perkataan. Karena hidup mati itu dikuasai oleh lidah, saudara. Di dalam Amsal pasal ke-18 ayat yang ke-21. Jangan sampai kita mati karena dikuasai oleh lidah kita. Ya. Tetapi biarlah Allah yang menguasai hidup kita, menguasai setiap perkataan kita. Oleh karena itu hadirkan Tuhan supaya kita menang dari godaan yang diperbuat oleh iblis. Ya. Jangan sampai kita tergoda
oleh hal-hal yang demikian. Ya, mari kita mau datang kepada Tuhan, karena perkataan sangat berpengaruh bagi diri kita dan orang lain. Perkataan sangat berpengaruh dari diri kita dan orang lain. Kalau kita mengatakan hal-hal yang memberikan semangat hidup, baik untuk diri kita ataupun orang lain, kita akan terhindar dari segala perbuatan-perbuatan dosa yang dibuat iblis. Tapi mari keluarkan perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Ya, katakan ya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Karena Tuhan tidak mau mulut kita, perkataan kita dikuasai oleh iblis. Oleh karena itu, hadirkan Tuhan dalam hidupmu untuk menguasai setiap perkataan kita. Kita menang dari segala godaan iblis. Yang berikutnya, menang atas segala tantangan hidup, menang atas segala hal-hal rintangan-rintangan di dalam dunia ini. Dikatakan ayat yang ketiga, aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Saudara, dalam keadaan ini ada banyak tantangan dan pergumulan dalam hidup kita. Ada banyak persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Semua manusia, siapapun, orang dewasa, anak-anak, ataupun bayi, semua mengalami pergumulan, masalah dunia yang terjadi di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Ada banyak hal yang kita sudah keluarkan. Baik keringat sampai pun air mata sudah kita keluarkan. Ya. Dan Daud pun berkeluh kesah kepada Tuhan. Dia mengungkapkan keluh kesahnya. Dan dia semakin tertekan. Ya, dalam kehidupannya. Bagaimana kalau kita melihat Raja Daud pada menghadapi segala hal, ya, karena Daud ini hidupnya dengan peperangan dan peperangan. Pada saat dia banyak hal yang dia alami, pernah mengalami ya di mana istri dan anak-anaknya ditawan, ya, dan mengakibatkan Daud mengalami penderitaan yang berat. Dalam kondisi yang demikian, apa yang Daud lakukan, saudara? Daud semakin menguatkan dirinya datang kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan menolong saudara. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak dapat disejajarkan dengan Engkau. Apa yang sekarang saudara alami, saudara? Pergumulan hidup, rintangan hidup, setiap masalah pasti kita akan alami. Tapi percayalah, Allah sanggup menolong kita. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan, menguatkan kepercayaan kita kembali kepada Tuhan. Jangan ragukan sedikit pun. Karena kita percaya maksud Tuhan untuk kita. Semua yang Tuhan perbuat untuk kita. Dan kita percaya apa yang Tuhan lakukan itu adalah hal-hal yang membawa kita menuju kemenangan dan sukacita. Mari kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong. Sebab itu taruhlah pengharapanmu. Pengharapanmu kepada Tuhan. Bukan mengeluhkan suatu persoalan. Bukan mengeluhkan suatu pencobaan, bukan mengeluhkan suatu tantangan, tetapi mari kita datang menguatkan pengharapan kita kepada Tuhan, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Saudara kasih Tuhan. Dan
bagaimana Daud menang ya di dalam kehidupannya. Di dalam pasal 39 ayat ke-5 dikatakan, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku." Saudara kasih Tuhan, Daud menang atas kesempatan. Ya, saudara, setiap orang yang dipercayakan ya waktu untuk mengerjakan banyak kesempatan. Ya, ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apakah saudara pakai kesempatan itu? Mulai saudara tadi bangun pagi, saudara beraktivitas sampai sore hari, dan kembali ke rumah masing-masing, bertemu dengan keluarga, dan kembali lagi akan beristirahat. Ada banyak kesempatan yang sudah diberikan kepada Tuhan. Apakah saudara mengalami kemenangan atas kesempatan itu? Mengapa saya berkata demikian? Karena setiap ciptaan Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan dipercayakan waktu untuk mengerjakan banyak kesempatan. Kadangkala kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita berlalu begitu saja. Karena kita tidak bisa membatasi diri kita. Kita tidak tahu di mana batasan diri kita. Bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, bukan anak-anak dunia. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita dipanggil. Kita diciptakan oleh Tuhan dan dipanggil menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya Allah sendiri. Allah sudah memberikan itu dalam kehidupan kita, dan kepercayaan itu diberikan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini adalah kesempatan. Apakah saudara menang atas kesempatan itu? Jangan kesempatan yang Tuhan berikan itu begitu berlalu saja. Ya. Karena kita tidak bisa membatasinya. Mari saudara, kesempatan itu diberikan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai terang di dalam dunia ini. Saya katakan, kalau saudara tidak bisa menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah, atau menceritakan tentang Yesus kepada saudara-saudara kita ataupun orang lain, biarkanlah diri kita, tubuh kita ini, pada saat Allah hadir dalam hidup kita, saya percaya melalui setiap perbuatan, tindakan kita, perkataan kita, itu sudah menghadirkan Yesus. Dan orang itu pun bisa melihat bahwa kita betul, dia adalah anak Tuhan. Dia adalah orang Kristen yang bisa menjadi terang hanya melalui perbuatan tutur kata kita saja. Padahal kita belum menyampaikan firman. Ada banyak kesempatan. Mari saudara, jangan sia-siakan kesempatan itu. Tapi pakailah kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan. Ya. Untuk mengagungkan Tuhan. Saudara, ada banyak kesempatan. Dalam Efesus 5 ayat 16 menuliskan bahwa kita harusnya hidup seperti orang arif, yaitu mempergunakan waktu dengan baik bagi Tuhan. Gunakan waktu itu. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Setiap detik, menit, dan jam adalah waktunya Tuhan. Kita pergunakan saudara. Cek terus dalam hidup kita. Koreksi terus. Semua kemenangan demi kemenangan akan kita peroleh karena kita hidup bersama dengan Tuhan. Dan Daud alami itu. Daud mengalami itu. Daud mengalami itu. Kesusahannya digantikan dengan nyanyian baru dan sukacita. Dalam kehidupan ini banyak pergumulan di dalam kehidupan kita yang harus kita lewati. Mari saudara, pada saat kita datang kepada Tuhan, saya percaya ada nyanyian baru, ada sukacita yang datang, yang diberikan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya tidak dapat dipungkiri kadangkala kita
ingin menyerah. Tetapi Daud sudah memberikan contoh di dalam kehidupan. Dan dia tulis di dalam kitab Mazmur. Janganlah kita mudah menyerah. Tapi mari kita mau datang. Kita hadapi setiap tantangan itu. Hanya dekat Allah saja kita akan mendatangkan ketenangan. Hanya dekat Allah saja kita akan mendapatkan kemenangan. Sehingga dengan lewat kesaksian hidup kita, ada banyak orang yang percaya, ada banyak orang-orang yang bertobat. Dan saya percaya setiap pergumulan hidup kita pasti Tuhan tolong. Mari kita mau menang melawan setiap pencobaan yang datangnya dari iblis. Kita mau menang ya dari godaan-godaan yang di dalam perbuatan dosa. Kita mau menang ya atas kesempatan ya. Ada 3 hal yang dapat saya berikan malam hari ini. Mari hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Membawa kita kemenangan dan sukacita. Saudara kasih Tuhan, biarlah sukacita Allah juga menjadi bagian karena kemenangan yang diperbuat oleh Allah atas kehidupan kita. Saya percaya Allah hadir di tempat ini. Saya percaya Allah hadir dalam kehidupan saudara, di rumah saudara. Siapapun yang mendengar, saya percaya saudara akan mengalami kemenangan dan sukacita. Karena saudara menghadirkan Tuhan. Mari, Allah kita Allah yang maha tahu. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah kita adalah Allah yang kekal. Dia pasti menolong kita. Dia pasti ada di dalam setiap kita. Dia pasti hadir dan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Mari, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Dan kita memperoleh kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, setiap kita yang ada sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saya percaya setiap kita yang ada, baik yang ada di rumah maupun setiap kita yang ada di rumah ibadah, mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini tidak hanya lalu begitu saja, tidak hanya kita dengar, namun setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang selalu kita dengar hidup dan kita terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Firman Tuhan saat ini sudah memberkati kita bersama-sama. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari bersama-sama menyembah, memuji Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu. Haleluya. Kita masuk dalam penyembahan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya.
bersama-sama merenungkan firman-Mu, dan kami bersama-sama menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih. Tujuan kami menyenangkan-Mu. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kami sangat bersyukur kehadirat Tuhan atas segala waktu kesempatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami pada malam hari ini. Bapa, kami pada malam ini berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia yang Tuhan sudah percaya akan dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi bersama Amin Ma'ruf. Kiranya otoritas Allah kuasa Roh Kudus senantiasa turut bekerja memberkati setiap pemerintahan yang ada saat ini. Bahkan segala masalah persoalan-persoalan yang ada di dalam pemerintahan saat ini, Tuhan, semuanya kami serahkan di tangan-Mu. Dan apa yang menjadi prioritas pekerjaan mereka untuk menanggulangi masalah pemerintahan ini, terutama tentang ekonomi, tentang masalah hukum, tentang masalah kesehatan yang saat ini sehubungan dengan virus corona yang sangat menekan di dalam pemerintahan kami. Kiranya otoritas Allah kuasa Roh juga turut bekerja memberkati, memberikan jalan yang terbaik, karena kami sangat merindukan Tuhan virus corona ini agar secepat patah rantainya Tuhan segera terputus di bumi Indonesia. Terima kasih Bapa, dan kami pun berdoa untuk seluruh jajaran para kabinet pemerintahan yang ada saat ini, para menteri, para anggota DPR dan DPR, bahkan MPR. Engkau Allah juga turut memberkati setiap kinerja mereka. Biarlah Tuhan mereka melakukan pekerjaan mereka dengan segenap hati dan kejujuran. Tidak ada diskriminasi di antara setiap pekerjaan mereka untuk kepentingan satu golongan. Kami pun Tuhan pada malam hari ini berdoa Tuhan untuk seluruh kepala daerah yang ada, bahkan Tuhan juga para wali kota, camat, dan juga kami berdoa untuk para kelurahan dan juga Pak RT. Engkau Allah juga memberkati setiap kinerja mereka, apa yang mereka lakukan semuanya Tuhan untuk mengatur suatu pemerintahan yang ada saat ini. Biarlah Engkau Allah di Roh Kudus sendiri yang senantiasa memberkati setiap rencana kerja mereka Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, semuanya pun kami serahkan di tangan-Mu. Bahkan pada malam hari ini pula Tuhan, kami pun berdoa untuk seluruh pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada hamba-Mu di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke. Engkau Allah pada malam hari ini juga memberkati imannya, memberkati kesehatannya, memberkati setiap pelayanan pekerjaan Tuhan yang menjadi tanggung jawab mereka untuk mengembalakan seluruh jemaat yang ada. Kiranya otoritas Allah kuasa Roh Kudus juga selalu turut memberkati setiap visi misi dari pelayanan pekerjaan hamba-Mu, agar pelayanan ini Tuhan mampu memberkati seluruh jemaat yang mereka pimpin. Bahkan jemaat ini semakin mempunyai roh kerinduan untuk selalu mendekatkan diri kepadamu. Semakin teguh iman percaya mereka, semakin mereka mengerti akan setiap rahasia kebenaran firman-Mu, semakin mereka kuat berjalan bersama kebenaran firman-Mu, bahkan semakin mengerti setiap nokta kebenaran firman-Mu. Itulah Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin bertumbuh di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan Tuhan, Engkau-lah Allah yang menjadi satu harapan seluruh jemaat-Mu, karena Engkau-lah Allah satu-satunya tempat perlindungan, tempat jawaban di dalam segala masalah persoalan anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Bahkan Engkau Allah sendiri yang telah memberikan janji tentang keselamatan dan hidup yang kekal itu.
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami pun berdoa Tuhan untuk gereja kami Gedung Tarukan Baru Jemaat Serta Khusus yang dipimpin oleh Bapak Ibu Gembala kami. Kiranya otoritas Allah kuasa Roh juga memberkati Bapak Ibu Gembala kami. Engkau memberkati imannya, Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati pula setiap pelayanan pekerjaan Tuhan di Jemaat Sejahtera ini Tuhan. Kiranya otoritas Allah kuasa Roh itu senantiasa bekerja, sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Gedung Tarukan Baru Jemaat Gereja Sejahtera ini Tuhan mampu memberkati seluruh jemaat yang ada. Mereka menjadi jemaat-jemaat yang semakin dewasa, semakin mengerti setiap kehendak daripada firman-Mu, semakin taat untuk melakukan kebenaran firman-Mu, semakin mempunyai roh kerinduan untuk selalu mendekatkan diri kepadamu. Bahkan semakin teguh iman mereka, mereka semakin bersyukur kepadamu karena Engkaulah Allah, satu-satunya tempat perlindungan jawaban di dalam segala masalah persoalan kehidupan ini. Bahkan Allah sendiri yang telah memberikan jalan keselamatan dan hidup yang kekal. Itulah Tuhan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami pun berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari kota-kota kecil sampai kota-kota. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus senantiasa turun juga memberkati setiap gereja yang ada. Karena gereja-gereja ini Tuhan kita butuhkan untuk beribadah kepadamu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Mungkin Tuhan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, senantiasa mengganggu setiap gereja-gereja yang ada. Kiranya otoritas Allah senantiasa membentai, melindungi dari segala gangguan-gangguan yang ada. Bapa, semuanya kami serahkan di tangan-Mu, dan kami pun juga berdoa Tuhan untuk seluruh pelayan pekerjaan Tuhan, baik sebagai penerima tamu, kolektan, pemain musik, juga WL singer Tuhan. Allah memberkati, pakai mereka semua Tuhan menjadi alat kebenaran-Mu. Roh Kudus mengurapinya Tuhan, sehingga pelayanan mereka benar-benar mampu memberkati-Mu, bahkan memberkati seluruh jemaat yang melihat dan mendengarkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya kami serahkan di tangan-Mu, dan kami pun juga berdoa Tuhan untuk para dosen sekolah Alkitab, para guru sekolah Alkitab. Engkau Allah juga memberkati iman percaya mereka, memberkati kinerja mereka, memberkati kemampuan mereka untuk memberkati seluruh murid atau mahasiswa yang ada, untuk menjadi bekal mereka untuk memberitakan kebenaran firman-Mu dari Sabang sampai Merauke. Kami yakin dan percaya melalui kebenaran firman banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan bertobat kepadamu untuk memuliakan meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada malam ini pula Tuhan kami berdoa khususnya untuk kota Jawa Timur Surabaya yang saat ini dipimpin oleh Ibu Khofifah. Engkau Allah juga memberkati iman mereka, memberkati pekerjaan, memberkati setiap rencana kerja mereka, bahkan sehubungan dengan masalah virus corona yang ada. Kiranya program yang sudah ditetapkan dan protokol yang sudah ditetapkan mampu mereka lakukan, mampu memberkati seluruh masyarakat Jawa Timur Surabaya, agar masyarakat mereka Jawa Timur Surabaya ini juga selalu antusias melaksanakan tugas-tugas apa yang menjadi peraturan pemerintah yang ada. Tuhan, di situ ada suatu gotong royong, di situ ada suatu rasa kebersamaan untuk bersama-sama menanggulangi masalah virus corona yang ada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Semuanya kami serahkan di tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan pada malam hari ini untuk bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kami tahu Tuhan bangsa kami ini terdiri dari beberapa macam suku bangsa, adat istiadat dan budaya. Tapi satu hal yang tetap kami rindukan Tuhan, ada roh kebersamaan. Tidak ada rasa diskriminasi antara satu dan yang lain. Biarlah Tuhan pada malam ini Roh-Mu senantiasa bekerja juga memberkati iman percaya mereka. Kami tahu Tuhan masih banyak bangsa kami ini yang belum percaya kepadamu. Bahkan Tuhan masih banyak pula bangsa ini menolak kepadamu Tuhan. Biarlah otoritas Allah kuasa Roh senantiasa turut bekerja, menjamah setiap hati pikiran mereka. Dan kami yakin percaya bila kuasa Allah bekerja, maka mereka pun akan datang kepadamu untuk memuliakanmu, bertaubat kepadamu. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan di tangan-Mu. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu, bahkan Tuhan sudah memberkati iman percaya kami. Kami yakin dan percaya Engkau Allah senantiasa hadir di dalam hidup kami untuk menjadikan kami umat-umat-Mu semakin mempunyai roh kerinduan, mendekatkan diri kepadamu. Dan harapan kami
Engkau Allah selalu bekerja di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus atas kesempatan waktu yang Tuhan sudah berikan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur Tuhan Yesus, bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah diberkati dengan firman Tuhan, dan kami percaya firman memberikan kekuatan bagi kami. Biarlah firman-Mu itu termeterai dalam hidup kami, dikerjakan di dalam kehidupan kami. Kami menghadirkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, karena kami percaya pada saat Engkau hadir, kami memperoleh kemenangan dan sukacita. Oleh karena itu Tuhan, kami mau tanamkan itu dalam hidup kami. Curahkan berkat itu di dalam kehidupan kami. Kami memperoleh kemenangan dan sukacita. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat. Terimalah berkat sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan